Namo Sangeni Budaya, Namo Buddhaya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 4720 tahun 2022. Semoga semua kita ini diberkati oleh kebahagiaan, kesuksesan, dan kesehatan. Pada kesempatan yang baik ini, dalam program Sadu, dan ini sudah mendekati, kalau di Chinese itu adalah Cap Gome, tetapi di dalam ajaran Buddha ini, kehidupan Buddha, kita ada yang menyambut apa yang dinamakan Magha Puja. Nah, Magha Puja tahun ini akan jatuh di tanggal 16 Februari 2022. Nah, di kehidupan Buddha ini, Magha Puja merupakan satu perayaan yang sangat penting di dalam sejarah kehidupan Buddha, dan sampai sekarang ini juga di negara-negara Buddhis senantiasa memperingati Magha Puja. Nah, Magha Puja ini adalah satu kondisi atau satu situasi di mana tanpa melalui satu perjanjian seperti sekarang ini, mungkin bisa melalui message melalui WhatsApp ataupun satu perjanjian di mana akan berkumpul satu kelompok orang. Tetapi di kehidupan Buddha ini berkumpul pada hari itu sejumlah 1250 biku, dan dinamakan berkumpulnya Ehi Biku, yaitu biku yang langsung ditabiskan oleh Buddha. Jumlahnya ada 1250 para biku yang telah mencapai arahat tanpa ada suatu janji ataupun perjanjian. Itulah kehebatan dari hari Magha Puja itu. Makanya sampai sekarang ini Magha Puja ini diperingati sebagai salah satu hari yang penting di dalam ajaran Buddha. Nah, pada saat berkumpul 1250 arahat ataupun Ehi Biku ini, Buddha memaparkan ini ajaran yang luar biasa yang dinamakan sebagai Ovada Patimokkha. Ovada Patimokkha ini isinya ini tentunya kalau kita belajar Buddha Dharma ini sangat sering mendengar apa yang disebutkan di dalam Ovada Patimokkha. Di dalam Ovada Patimokkha ini ada 3 bagian. Nah, bagian pertama ini yang sering kita dengar adalah yang kita namakan sebagai ajaran para Buddha, yaitu jangan berbuat jahat, tambahkan kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Itulah ajaran Buddha. Nah, ini bagian yang pertama. Nah, sedangkan bagian kedua adalah kesabaran adalah praktek Dharma yang tertinggi. Nibbana adalah yang tertinggi. Siapa yang masih menyakiti orang lain, dia tidaklah bisa disebut sebagai seorang petapa atau samana. Inilah ajaran para Buddha. Nah, sedangkan bagian yang ketiga adalah tidak menghina, tidak menyakiti, selalu mengendalikan diri sesuai dengan aturan, memiliki sikap makan yang baik, berdiam di tempat-tempat yang sunyi, yang baik, selalu mengembangkan batin menuju yang baik. Itulah ajaran para Buddha. Nah, 3 bagian ini yang disebut sebagai Ovada Patimokkha. Yang penting itu adalah bagian pertama adalah tidak berbuat jahat, tambahkan kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Ini kelihatannya simpel, tetapi inilah inti dari ajaran para Buddha. Tidak berbuat jahat, tentunya kita memiliki sila yang baik. Tambahkan kebajikan, karena kehidupan kita ini sangat tergantung dengan karma baik atau karma baik yang kita buat. Kalau kita banyak berbuat baik, tentunya karma baik akan menyertai kita. Kita tidak takut untuk berjalan di tempat-tempat sunyi. Kita tidak takut mendatangi tempat-tempat yang dikatakan orang tempat yang berbahaya. Ya, tentunya kita perlu waspada. Tetapi kalau kita memahami ajaran Buddha dengan baik, karma baik kita akan melindungi kita. Nah, inilah yang terjadi juga misalnya pada saat pandemi COVID-19 ini. Kita perlu waspada, menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan,
tetapi kita percaya karma baik akan melindungi kita. Kita mungkin akan datang ke tempat yang kemungkinan kita akan terjangkit COVID-19, karena karma baik kita melindungi, ada saja kita bisa terhindar. Nah, kita harus percaya bahwa itulah ajaran Buddha, jangan berbuat jahat, tambahkan kebajikan. Sedangkan sucikan hati dan pikiran ini memang khusus ditekankan oleh Buddha, bahwa dalam memahami kehidupan yang lebih baik, kita harus masuk ke sisi meditasi ataupun sucikan hati dan pikiran. Hati dan pikiran baru bisa bersih kalau kita bisa sudah melatih mindfulness ataupun meditasi. Nah, inilah di hari Magha Puja ini akan segera tiba di tanggal 16 Februari ini. Mari kita renungkan Ovada Patimokkha yang sudah diajarkan oleh Buddha 2600 tahun yang lalu. Semoga sedikit dharma ini bisa bermanfaat buat kita semua. Ayo semangat, kita terus berbuat baik supaya ajaran Buddha ini bisa banyak dinikmati oleh lebih banyak orang lagi. Akhir kata, sabe sata bhavantu sata, semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Thank you.